Kela salah. Oke, lanjut musik. Salah. Aduh, aing mah. Pohon pepaya tidak berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya memperkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahdah Aribah Nafis dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan dua soal. Yang pertama yakni 7 aspek kompetensi pedagogi guru. Yang kedua, menjelaskan tentang perbedaan istilah-istilah pendidikan yang meliputi mendidik, mengajar, melatih, dan membimbing. Langsung saja masuk pada soal yang pertama, yakni menjelaskan 7 aspek kompetensi pedagogi guru. Kompetensi pedagogi guru adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. 7 aspek pedagogi guru: mengenal karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran. Ketiga, pengembangan kurikulum. Yang keempat, pembelajaran yang mendidik. Kemudian yang kelima, pengembangan potensi peserta didik. Kemudian yang keenam, cara berkomunikasi. Dan yang terakhir yakni penilaian dan evaluasi belajar. Yang pertama yakni mengenal karakteristik peserta didik. Aspek pertama yakni seorang guru dapat memahami karakteristik peserta didiknya. Tujuannya agar kegiatan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar dan karakter peserta didiknya. Sebab jika tidak sesuai, maka secara tidak langsung hal tersebut akan menyusahkan guru dan menyulitkan peserta didik menyerap konten pembelajaran. Sehingga guru perlu mengenali dan memahami karakter masing-masing peserta didiknya untuk menentukan metode pembelajaran mana yang digunakan selama proses pembelajaran. Contohnya, jika peserta didik berusia kelas 1 SD, maka metode belajar yang akan digunakan tentu senantiasa menyelingi KBM-nya dengan kegiatan bernyanyi dan bermain. Kondisi suasana kelas akan berbeda manakala guru mengajar usia dengan jenjang yang lebih dewasa usianya. Yang kedua yakni kemampuan dalam menguasai teori belajar dan prinsip dalam pembelajaran. Dengan kata lain, guru menjelaskan secara sederhana pada siswa mengenai konten materinya dan sebagai hasilnya, para peserta didik menyerap dengan jelas. Namun, memang tidak dapat dibungkiri bahwa persentase pemahaman keseluruhan siswa dalam satu kelas itu sama. Ada beberapa yang cepat menyerap pembelajaran, serta ada sebagian siswa yang lambat dalam menangkap materi. Sehingga, guru bisa melakukan lebih banyak eksplorasi dalam teori belajar agar para siswa yang masih tergolong lambat bisa mengikuti ketertinggalan materi. Aspek ketiga, yakni guru mampu untuk melakukan pengembangan kurikulum yang sudah ditentukan dan ditetapkan sekolah. Jika Anda merupakan seorang guru PNS, tentu Anda dapat kemudahan sebab sudah mendapat banyak contoh dan kerangka dalam pengembangan kurikulum dan administrasi pembelajarannya. Namun, bila Anda berada di sekolahan swasta, biasanya sebagian mengikuti kurikulum nasional dan sebagian lagi mengembangkan kurikulum sendiri sesuai dengan visi misi sekolah. Bahkan faktanya masih banyak
sekolah yang menyusung kurikulum internasional sebagai salah satu opsi. Mengapa? Kemampuan pengembangan kurikulum bagi seorang guru sangatlah penting, sebab dengan kemampuan tersebut, guru dapat dengan mudah mempersiapkan dan menyajikan materi sesuai strategi belajar yang ditentukan. Tentu saja, kegiatan belajar mengajar nantinya akan menjawab tantangan dan kebutuhan siswa, sehingga sebagai hasil akhirnya para peserta didik dapat menyerap konten pembelajaran dengan baik. Pembelajaran yang mendidik. Seorang pendidik diharapkan bisa menerapkan teori pembelajaran yang telah dikuasai di dalam kelas sehingga menciptakan atmosfer pembelajaran yang tidak hanya efektif tapi juga mendidik. Misalnya, tidak hanya memberikan materi saja, namun juga sampai banyak memberikan keteladanan pada siswa dalam saat kegiatan sedang berlangsung. Misalnya saat menyampaikan suatu materi, sebisa mungkin dapat menyambungkan pada berbagai konteks cerita terkait yang berhubungan dengan konten pembelajaran. Kemudian yang kelima yakni pengembangan potensi peserta didik. Pengembangan pada potensi peserta didik. Guru dapat belajar bersama secara terus-menerus dengan mereka. Terkadang akan sedikit banyak memberikan pemahaman kepada guru untuk mengetahui bakat dan potensi peserta didik. Perlu diingat bahwa bakat, kecerdasan, dan potensi siswa tentu tidak semuanya sama. Ada siswa yang senantiasa memiliki potensi untuk berprestasi dan unggul dalam nilai akademis. Ada pula siswa yang unggul dalam hal urusan non-akademis. Aspek yang keenam yakni cara berkomunikasi. Guru dapat menjalin komunikasi yang baik dengan para peserta didik. Sebisa mungkin guru menyampaikan materi, kemudian melakukan pola komunikasi yang aktif dengan siswa tanpa mengurangi tata nilai kesopanan. Kemudian, aspek yang terakhir yang harus dimiliki sang guru yakni kemampuan dalam melakukan penilaian dan proses evaluasi pada peserta didik. Seorang guru yang sudah profesional dengan kemampuan pedagogik dalam dirinya tentu akan mudah dalam menentukan sistem penilaian serta melakukan evaluasi pada peserta didik. Dan yang kedua yakni menjelaskan perbedaan istilah-istilah pendidikan. Yang pertama, mendidik, mengajar, melatih, dan membimbing. Menjelaskan perbedaan istilah-istilah pendidikan. Yang pertama yakni mendidik. Mendidik adalah mengajak, memotivasi, mendukung, membantu, menginspirasi orang lain atau siswa untuk melakukan tindakan positif yang bermanfaat bagi orang lain. Mendidik bobotnya adalah pembentukan sikap mental atau kepribadian bagi anak didik. Contohnya yakni guru BK sedang memberikan arahan kepada anak yang sedang kena kasus yang terlibat, lalu guru BK mendidik anak muridnya itu untuk tidak mengulanginya lagi. Yang kedua yakni mengajar. Mengajar adalah aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya sehingga menciptakan kesempatan bagi anak untuk melakukan proses belajar secara efisien. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau murid. Contoh mengajar yakni menerangkan materi dengan jelas, memberikan praktek setelah materi dijelaskan, dan memberikan latihan soal yang terkait dengan materi-materi tersebut. Selanjutnya, melatih. Melatih adalah suatu proses kegiatan untuk membantu siswa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam usaha mencapai tujuan tertentu. Contoh melatih yakni dengan melatih siswa terampil berkomunikasi, mengubah sikap dan tingkah laku, serta membekali diri dengan keterampilan dan kecakapan hidup. Dan yang terakhir yakni membimbing.
Membimbing adalah sebagai kegiatan menuntun anak didik dalam perkembangan dengan jalan memberikan lingkungan dan arahan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Contoh membimbing. Anak muridnya kurang bisa di dalam pelajaran matematika. Jadinya, guru matematika itu harus selalu membimbingnya sampai ia paham. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jalan-jalan ke Taman Mini, berhenti sebentar membeli kuaci. Penjelasan saya sampai sini. Mohon maaf dan terima kasih. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.